Ubah nama toko itu mempengaruhi algoritma apa enggak sih kira-kira? Teman-teman percaya gak kalau misalnya gue mengubah nama toko jualan online itu dapat merubah algoritma? Jadi di sini, di video kali ini, gue pengen membahas mengenai pengalaman gue mengenai permasalahan nama toko dan logo toko. Nah, gue pengen cerita karena ini menarik banget buat teman-teman di sini untuk dengerin. Jadi sebelum gue bakal cerita mengenai pengalaman gue dan mungkin bisa jadi insight baru untuk kalian, klik tombol like dulu teman-teman. Karena like itu sangat berarti buat gue teman-teman. Jadi jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini. Jadi gue hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Jadi di sini gue udah sedikit merangkum ya mengenai cerita gue. Di sini gue tulis poin-poinnya dan gue akan sebisa mungkin cerita ke kalian biar kalian itu bisa lebih mengerti dan gue nggak pengen durasinya terlalu lama. Jadi kalian bisa dengerin pengalaman gue. Ya, jadi belum lama ini gue ada testing satu toko teman-teman. Toko ini udah berjalan cukup lama. Bukan toko-toko yang baru berjalan beberapa bulan, tapi toko ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih yang udah gue lihat flow-nya. Dan setelah gue lihat, kayaknya kurang nih teman-teman untuk kenaikan tokonya, terus performance-nya kurang dan sebagainya, kayak kurang maksimal gitu. Bukan berarti produk-produk yang dijual itu nggak laku, tapi bisa dibilang awal-awal itu traffic-nya bagus banget. Traffic-nya bagus, performance-nya bagus, produk yang dijual juga marketnya masih oke. Lalu ketika menjual produk-produknya juga demand-nya masih baik, kenaikan produknya juga masih baik. Tapi ada satu momen di mana gue juga cukup kaget di mana tiba-tiba drop tokonya. Nah ketika tiba-tiba drop, itu mungkin gue lihat, anyway toko ini adalah toko temen gue ya yang gue lihat ya. Lalu setelah gue lihat tokonya, ternyata dia sempat terkena beberapa penalti yang membuat toko dia itu akhirnya kehilangan medal. Baik medal kalau di Shopee Star dan di Tokopedia itu Power Merchant. Dia kehilangan medal terus banyak penalti lah, sehingga membuat performance dari tokonya menurun dan produk-produknya tiba-tiba jadi kurang laku. Produk yang biasa udah laku, udah kenceng banget, tiba-tiba menurun dan menurun dan menurun, sehingga tiba-tiba jadi kurang begitu laku, bahkan tidak keluar lagi. Ada momen dimana bener-bener ini nggak keluar lagi, dan sampai beberapa minggu, beberapa bulan, itu masih nggak keluar produknya, padahal tadinya keluar terus produknya. Gara-gara apa? Gara-gara performance tokonya drop dan banyak penalti. Jadi setelah gue lihat ada beberapa hal yang unik teman-teman. Walaupun teman gue ini punya 2 toko ya, di Tokopedia dan Shopee, namanya ini berbeda teman-teman. Jadi ada nama yang berbeda. Dia jualan di Shopee namanya apa, di Tokopedia namanya apa. Tapi dia memakai watermark yang sama untuk foto produknya. Cuman nama tokonya ini beda. Sampai sini teman-teman paham ya? Jadi dia punya 2 toko, logonya itu beda, terus nama tokonya beda, tapi untuk foto produknya ada watermark, itu sama logonya. Jadi udah pasti ada yang ngaco gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang ya udah beda gitu. Jadi kurang lebih dia memakai watermark untuk logo nama toko itu yang Tokopedia untuk di Shopee teman-teman. Yang dimana di Shopee ini nama tokonya beda watermarknya, tapi watermark yang di Tokopedia. Akhirnya gue bilang ke dia, kenapa lu nggak memutuskan untuk lu samain aja nama tokonya? Lu ganti nama toko yang di Shopee, lu samain kayak di Tokopedia. Sehingga logo-logo watermarknya juga mengikuti yang ada di Tokopedia, jadi sama lah untuk logo-logonya. Nah, akhirnya gue ngecek, gue survei, gue ubah nama tokonya, gue minta ke customer care-nya, customer care Shopee ya. Kita ngomong untuk mau ubah nama dong, dan ubah nama akhirnya di-approve, diubah namanya sesuai dengan nama toko yang ada di watermark logo dia. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, hari demi hari, akhirnya diiklanin lagi, terus kita lakuin marketing campaign dan sebagainya. Tiba-tiba, orderan mulai masuk lagi, dan perlahan-lahan mulai naik, dan akhirnya sekarang itu malah udah mulai seperti dulu lagi. Walaupun tidak sekencang itu teman-teman ya, tapi at least dari yang tadinya sehari bisa tidak ada order, atau mungkin ordernya cuma 2-5, sekarang udah mulai bisa jadi 10-20, bahkan pernah achieve di 50 per hari. Itu dalam waktu 1-2 bulan aja teman-teman. Jadi memang banyak cara yang gue lakukan untuk mendapatkan traffic tersebut. Karena dulu, waktu dia lagi hancur-hancur ya tokonya, pas gue lihat, dan dia udah otak-atik ya, dia udah ngapain aja tuh masih nggak naik-naik trafficnya. Lalu setelah diubah nama tokonya dan mengikuti yang sesuai dengan watermark di foto utama dia, lalu kita lakuin traffic dan marketing campaign dan sebagainya, malah orderannya bisa melebihi dari ekspektasi yang dia pernah lakukan. Di sini gue udah catat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomongin untuk dapetin 2-3 orderan secara
gambaran kasarnya aja nih, itu kalau misalnya conversion rate 1%, itu harus dapetin traffic 200-300 pengunjung per hari. Yang biasanya fakta di lapangan itu untuk mendapatkan 2-3 orderan, rata-rata itu bisa di 500-800 traffic dalam satu hari. Namun di sini menariknya, gue push untuk dapetin 800-1000 traffic per hari. Dan konversinya mengikuti, dan ternyata hasilnya bagus banget. Ternyata setelah gue ubah nama tokonya, itu berpengaruh besar terhadap si algoritma toko tersebut. Jadi gue mungkin merasa bahwa kalau lu ubah nama toko, itu berpengaruh terhadap algoritma untuk toko lu sendiri. Itu kayak di refresh lah. Mungkin secara sistem kayak, ya udahlah ini udah ganti nama toko, jadi diganti, di refresh gitu algoritmanya. Plus, customer-customernya juga kayaknya merasa ini tokonya mungkin toko baru yang belum pernah dia belanja, akhirnya dia belanja lagi. Mungkin saja. Tapi dalam case ini, gue kan mengubah nama toko itu karena ya dia sempat hancur trafficnya dan kebetulan watermarknya beda. Tapi ini mungkin nggak ada salahnya buat teman-teman untuk coba. Ya gue nggak bilang ini 100% valid ya. Mungkin saja kalau misalnya teman-teman di sini udah coba jualan online dan nggak naik-naik, lalu bisa dibilang kayak lu udah ngelakuin aktivitas banyak hal tapi nggak naik-naik juga. Mungkin lu bisa coba untuk mengubah nama toko dan logonya. Terkadang kan kalau di Shopee nama toko dan linknya itu berbeda ya. Mungkin lu bisa mengubahnya teman-teman. Mumpung belum begitu besar tokonya atau mungkin lu udah sempet ada penurunan yang gede banget teman-teman. Di luar dari lu bisa menemukan produk yang bisa bikin toko lu naik lagi. Di channel YouTube gue Rio Gandhi, gue sering banget untuk nge-sharing ke teman-teman semua di sini mengenai hal-hal yang udah gue lakuin, yang udah gue testing, pengalaman pribadi gue. Jadi bukan cuma sekedar teori, karena ini beneran pengalaman gue teman-teman yang semua gue sharing. Mungkin bagi kalian kayak, gila kok lu iseng banget, masa lu tiba-tiba ngerandom ubah nama toko? Ya gue emang iseng, karena namanya testing kita coba-coba. Ternyata isengnya gue ini bisa berdampak positif untuk toko temen gue ya. Karena gue tuh orangnya pengen tahu, namanya kita jualan di bisnis digital, gue pengen mempelajari namanya ekosistem, algoritma, tips and trick, hacknya gimana, dan sebagainya dalam sisi positif untuk dapetin cuan, teman-teman. Nah, gue juga punya beberapa tips buat kalian nih, yang pengen ikut mengubah nama toko atau logonya. Jadi yang pertama, itu nama toko yang mudah diingat. Jadi sesuaikan dengan nama toko yang itu mudah diingat sama masyarakat di Indonesia. Jadi terkadang gue tahu lu pengen nama yang keren-keren, tapi mudah dihafal sama masyarakat Indonesia atau enggak gitu loh. Dan sebisa mungkin ketika lu membuat nama toko itu di make sure bisa dibilang kayak sejenis lah dengan produk yang lu jual. Kayak misalnya lu jual sepatu, lu bisa jualnya misalnya toko sepatu gitu teman-teman, kayak yang kayak nama tokonya dengan produk yang lu jual ini masih ada benang merahnya gitu loh. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa ya, karena mungkin aja memang lu pengen namanya seperti itu tuh nggak masalah. Ini kan cuman referensi aja teman-teman. Plus kalau misalnya lu emang punya brand, ya udah nggak usah. Ya gue bisa bilang ini khusus untuk yang teman-teman yang non-brand lah ya, tokonya yang nggak ada brandnya. Yang kedua, jangan egois. Lu udah tahu trafficnya rendah, lu udah tahu conversion rate lu itu di bawah 0,5%. Dan lu masih egois untuk nahan produk dengan harga segitu, atau mungkin masih lu nggak mau optimize. Lu masih kekeh tuh, itu udah ngaco teman-teman. Jadi jangan egois, jangan terlalu mikirin cuan-cuan-cuan, mikirin kayak, ini kok tokonya nggak naik-naik sih, ngaco nih. Semua teori-teori di YouTube ngaco, semua motivator yang ngomong soal jualan online ngaco. Sebenarnya lu yang ngaco, teman-teman. Jadi, menurut gua, lu kalau misalnya udah melihat case seperti itu, udah lu jangan egois. Lu bisa diskonin produk lu optimize, lu mungkin bisa ganti, marketing campaign lu juga harus lebih maksimal, dan sebagainya. Sehingga, lu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tapi jangan greedy juga. Jadi, bedain nih, teman-teman. Lu berpikir yang marketing campaign, nanti kita kasih tahu nih misalnya resiko-resiko apa aja, tapi bukan berarti lu terlalu greedy, terlalu kayak buru-buru, terlalu spending uang gede-gedean, itu buat apa? Jadi selalu pikirin resikonya dan feedbacknya seperti apa kira-kira. Percayalah kalau misalnya pikiran kalian cuma sales, itu naiknya malah susah. Kecuali kalian memang harganya udah paling murah di market, terus demand-nya juga udah ada. Kemungkinan besar kalian gak usah otak-atik pun, itu tetap bisa laku. Tapi kalau misalnya lu bukan yang paling murah, terus produk lu demand-nya juga masih ambigu, antara demand-nya masih ada atau enggak, atau mungkin coba-coba dulu deh. Itu lebih baik jangan terlalu egois ya. Lalu tips gue yang ketiga, itu perhatikan produk lu. Lu perhatiin bener-bener produk lu yang mana produk lu yang membawa traffic paling banyak. Traffic paling banyak, mungkin secara konversi juga paling bagus. Lu perhatiin,
Nah, lu listing tuh, misalnya top 10, atau mungkin top 5, atau mungkin top 3 produk lu yang bisa membawa traffic dan sales atau konversi itu lebih banyak. Sehingga lu bisa bener-bener fokus untuk nge-boosting produk tersebut, untuk bawa traffic ke toko lu. Sehingga mungkin customer tersebut yang membeli produk dari produk tersebut, itu bisa membeli produk-produk lain di toko lu. Ingat, strategi satu invoice banyak pesanan, itu sangat-sangat bener-bener kayak oke banget menurut gua ya. Jadi sampai saat ini gua masih menggunakan strategi yang seperti itu, dan karena itu, ya pokoknya mantap. Jadi lu bener-bener perhatiin produk lu, dan lu harus bener-bener perhatiin. Nah teman-teman, itu adalah 3 tips dari gua mengenai, tadi kan gua udah cerita soal pengalaman gua yang mengubah nama toko dan logo toko temen gua. Kemudian juga ada 3 tips kalau misalnya lu memang ada penurunan atau mungkin gimana nih kok tokonya gua nggak naik-naik, itu mungkin bisa jadi solusi. 3 tips tadi ya buat kalian semua. Ingat teman-teman, di sini gue cuman sharing, bukan berarti kalian harus bener-bener harus mengikuti gua, enggak. Di sini gue cuman sharing pengalaman gua, cerita gua. Kali aja ini dapat bermanfaat buat kalian, karena ya di sini kan berbagi cerita itu menyenangkan ya. Kalian pun kalau misalnya punya cerita, boleh langsung komen aja teman-teman. Gue bisa bacain cerita-cerita kalian, atau mungkin kalian pengen nanya, komen aja. Karena itu bener-bener kayak sesuatu yang menyenangkan buat gue pribadi, bisa menjawab pertanyaan kalian, atau mungkin bisa membaca atau mendengarkan cerita kalian. Itu gue bener-bener kayak happy banget, karena bisa nambah pengalaman gue juga. Pantengin terus channel YouTube Rio Gandhi, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Semoga kalian mendapatkan insight baru dan pengalaman baru. Dan ya, menyenangkan sekali ya teman-teman. Dan ingat yang mau join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Yang pengen membeli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen beli kelas online gue, dan yang pengen nanya-nanya soal kelas offline atau jasa-jasa konsultan gue yang untuk menghandle toko, itu bisa ke nomor yang ini. Oke teman-teman, that's it, segitu aja. Semoga video dibantu. Sekali lagi, Rio Gandhi, peace out.